Ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Ceritanya saya minta pertanggungjawaban sang topi merah atau si topi merah karena gara-gara dia saya dibully. Dibully soal ELA, Error Level Analysis. Wah, ya, saya tahu ujung-ujungnya ketika topi merah bikin kesalahan mengenai ELA, langsung pasti itu ya. Sehat-sehat topi merah ya. Sehat, Pak. Sehat walafiat ya. Siap dihujat. Hujatan. Tapi tolong ya, jangan main kriminalisasi, jangan cemen ya. Kita bicara mengenai ilmu pengetahuan dan ilmu itu objektif, bisa saja salah, tapi kesalahan tersebut tentu ada rasionalitasnya. Ya, oke. Silakan, Bro. Waktu Sofyan Effendi menyampaikan statement yang mengagetkan kita, dia mencabut katanya segala peredaran, tapi nggak substansinya loh. Dia mencabut peredarannya doang, substansinya nggak dia cabut. Lalu Anda memberitahukan kepada saya ketika saya telepon itu suratnya, saya dulu yang telepon Anda, bukan Anda telepon saya, biar jelas ya, bahwa itu suratnya palsu. Dan pada waktu itu Anda mengatakan palsu itu di bagian apa? Tanda tangan. Tanda tangannya. Ya. Saya katakan berapa persen Anda yakin palsu? Anda bilang 90%. Kenapa saya bilang begitu? Gini, saya ini seorang sarjana hukum. Tidak, dan pernah jadi wartawan juga. Jadi saya tidak pernah langsung percaya dengan sebuah statement. Karena saya masih menyisakan yang namanya ELA. Errornya, level analysis. Dan saya bilang, dari mana? Makanya saya tanya keyakinan Anda dan saya ulangi. Untung Anda telepon lagi ya kan, belum saya tutup dan untung saya angkat gitu ya. Kalau enggak tidak ada klarifikasinya. Pertanyaannya adalah kenapa Anda kemudian menyampaikan informasi yang keliru kepada saya dan menyebabkan saya kemudian dibula-buli? Oke, silakan. Baik, sebelumnya memang ini ya Pak, error level analysis itu banyak yang analisis ya. Analisis itu banyak yang banyak yang salah kaprah sebenarnya. Oke. Di sini saya ceritakan kronologinya dulu. Ya. Tim saya itu saat Pak Sofyan Effendi. Oh, Anda punya tim juga ya? Ya, ada tim di situ. Yeah. Nah, itu kita melakukan sebuah scraping data. Mengumpulkan foto itu apakah benar dan mencari sumbernya dari mana pertama. Ya. Nah, kita dapat itu dari X, dari Facebook, dari website-website yang kayak Media Indonesia, Tribun News. Tribun News kan banyak banget. RMOL Anda bilang. Ya, itu banyak yang kita ini dulu ya, filter dulu ini mana yang terbaru gitu. Ya. Nah, kita track dari situ. Selain itu kita dapat juga mana yang paling awal ya, bukan yang terbaru. Ya, yang paling awal gitu. Sorry. Nah, selain itu kita dapat juga ini perdebatan di X dan di Facebook. Nah, katanya itu tanda tangannya beda sama yang Prof. Sofyan Effendi itu biasa melakukan tanda tangan. Nah, ini saya tampilkan aja tanda tangannya. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan di X. Itu tanda tangannya yang atas itu jelas banget. Bisa ini share screen ya, udah ya. Jelas banget berbeda ya dengan yang bawah. Karena ya saya sebenarnya ini nggak tahu pas awal hari itu saya ngomong wah ini jelas beda nih. Nah, akhirnya berawal dari situ, saya mencoba mengetes ELA untuk surat itu. Nah, bodohnya saya, ini kesalahan saya sih Pak. Itu mengambil sumber yang pixelnya jelek, yaitu dari WhatsApp. Jadi tim saya ngirim WhatsApp, saya download yang versi WhatsApp-nya, bukan download yang versi link yang langsung dari websitenya gitu. Karena WhatsApp itu kan bisa 90% terreduce dia. Iya, terreduce. Gitu. Nah, ini saya tampilkan juga yang dari WhatsApp. Awalnya saya mengetes yang ini. Oh ini ini ada perbedaan fotonya ya? Ya, perbedaan tanda tangan soal foto. Perbedaan tanda tangan di situ. Nah, berawal dari situ saya mencoba berinisiatif untuk tes ELA. Nah, di sini bisa dilihat tes ELA-nya itu yang ini yang WhatsApp ya Pak. Yang dari WhatsApp itu tanda tangannya menyala terang. Nah, berawal dari sini
saya bisa membuktikan untuk foto ini tuh sudah dimanipulasi secara digital sekitar 90%. Jadi berdasarkan ELA itu. Oke, foto yang mana? Foto yang dari WhatsApp. Foto tanda tangannya. Iya, udah terreduksi. Jadi ada foto tanda tangan ya? Ya, foto tanda tangannya ada udah terreduksi mungkin ya, dan terjadi yang namanya pixelated gitu. Oke. Apa Jadi itu? pixelnya itu terpengaruh oleh kayak warna-warna di sekitarnya gitu. Okay. Nah, pas ini saya langsung bikin konten. Nah, inilah Pak, karena memang mungkin saya di sini agak star syndrome ya Pak. Oh, terburu-buru Iya, terburu-buru. Jadi ya sebenarnya bukan star syndrome ya. Anda menggunakan momentum. Iya, menggunakan momentum. Ya, karena kecepatan itu apapun prestasi kan sebenarnya. Iya. Oke, silakan. Nah, mungkin karena itu. Terus di situ saya juga baru menyadari bahwa domain saya itu udah berbeda karena memang pendapat saya ternyata udah didengar oleh banyak orang. Ya. Dan saya tuh baru pertama kali mengalami hal ini, makanya agak kaget aja, kayak shock terapi gitu. Shock ternyata sebesar ini implikasinya gitu terhadap saya sendiri. Ternyata gitu. Anda punya pengaruh sekarang. Iya, sampai di TV nasional juga mention nama saya gitu kan. Wah, bahaya nih kalau misalnya tergeser saja. Tetap topi merah ya? Iya, tetap topi merah. Dan di situ saya mulai sadar karena memang dari kesalahan ini saya belajar banyak gitu Pak tentang apalagi dunia-dunia yang terkait menyangkut orang banyak gitu. Tidak pure soal teknologi tapi juga politik ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, sangat berbahaya ternyata di sini. Dan balik lagi ke sini, inilah yang saya analisa kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah surat yang udah dimodifikasi gitu. Karena di sini bisa dilihat menyala sekali gitu tanda tangannya. Nah, maksudnya menyala. Itu pixelnya ya di ELA itu menyala, bisa dilihat Pak di bagian tanda tangannya. Ya, menyala itu pengertiannya apa? Dia warnanya berbeda dari yang lain. Jadi entropi, kita ngomong persebaran warna ini sebuah entropi. Oh, artinya seperti tanda tangannya seperti ditempelkan. Iya, seperti ditempelkan gitu. Karena dia terreduksi dan pixelated gitu kan. Iya. Jadi di sini bisa dilihat warna birunya menyala sekali gitu. Iya, menyala sekali itu birunya. Ya. Tapi setelah video itu viral dan saya dapat kabar dari Langkah Update ternyata surat itu palsu, saya cek kembali. Surat itu asli. Surat itu asli, saya cek kembali. Ternyata saya salah file gitu Pak. Dan file yang benar tuh yang ini harusnya. Mana? Nah, ini. Jadi entropinya merata warnanya. Oke. Setelah ini saya cek, tidak ada yang menyala gitu ya? Ya, setelah saya cek, saya langsung kabarin Pak Remli. Untungnya masih live gitu. Jadi itu sepersekian menit aja ya Pak, nggak lama itu. Cepat banget. Tetapi memang ini yang benar ya? Ini yang benar. Oh, coba diputihkan bisa nggak? Diputihkan. Dilihatkan tulisannya ini kan dikaburkan ya, bukan dikaburkan apa itu? Opacity-nya kita turunkan. Ya. Nah, seperti ini Pak. Sorry, ini kadang-kadang ada delay antara sana dan sini ya. Iya. Nah, ini yang benar gitu. Bukan sebenarnya lebih ke bukan yang benar ya, lebih ke apa sih ukurannya lebih bagus gitu, pixelnya lebih bagus. Jadi gitu. pixelnya lebih bagus ya. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tanda tangannya tetap berbeda ya. Ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi karena memang saya udah dapat informasi bahwa tanda tangannya tuh beda sama yang asli gitu kan. Oke, makanya kemudian punya keinginan untuk langsung ngecek. Ini cepet-cepet nih, harus bahaya nih kalau nyebar gitu. Jadi itu memang kesalahan saya pure gitu. Siapa yang bilang cepet-cepet nih beda tanda tangannya? Itu yang ngomong siapa? Di X dan di Facebook. Ada di forum. Jadi di X dan Facebook sudah ada pernyataan itu dan dari orang-orang random gitu. Iya, orang-orang random dan Anda tidak kenal, lalu Anda tertarik untuk langsung menggunakan ELA melihat apakah itu barang yang sudah diedit atau enggak. Jadi sobat era sekalian, ELA itu atau error level analysis itu adalah bukan untuk mengetahui apakah sesuatu itu asli atau tidak, tetapi apakah sebuah dokumen itu sudah diedit atau tidak. Benar sekali. Jadi, kalau misalnya dokumen itu diedit, kemudian bisa jadi asli, tetapi dia ada hasil editan. Iya. Tetapi kalau yang diedit itu foto misalnya, itu nggak masuk akal ya kan. Begitu ya kalau. Ya, jadi implikasinya ke tuduhan bahwa
Elanya Pak Roy Suryo ternyata, wah ini nggak bisa nih Elanya. Sebelumnya saya tanya, kalau misalnya tadi kan saya katakan kalau dia diedit bisa jadi karena Bisa dokumen. jadi, ya. Tapi kalau yang diedit itu foto nggak masuk akal. Masih bisa kita cek pakai Ela. Jadi Maksudnya nggak masuk akal ada. Oh iya, ada nggak masuk akal. Iya maksudnya benar. dokumen saya bisa aja edit karena salah kan. Begitu di Ella mengatakan itu editan yang bagian itu. Ya wajar aja karena statement saya salah, saya perbaikin. Tapi kalau dia misalnya di ijazah foto yang diedit itu nggak masuk akal gitu ya. Oke. Ya karena Ella menangkap bahwa itu editan tapi nggak masuk akal pastinya. Oke. Lalu kaitannya dengan Ellanya Mas Roy Suryo yang sering sekali dia pamerkan. Katanya ini dokumennya Pak Jokowi ini begitu error level analysis tuh banyak sekali tuh errornya. Pengertiannya editan-editannya. Sementara ijazah yang temannya yang asli itu coba lihat terang benderang katanya. Tidak ada editan gitu ya. Oke, silakan Anda teruskan. Oke, jadi di situ sebenarnya fokusnya itu adalah perkataan dari Dian Sandi yang bilang di iNews itu sama di berbagai platform media online itu bahwa kalau ijazah itu adalah asli. Nah, sementara Pak Roy itu men-challenge dengan menggunakan Ella. Ternyata ini pas di tes Ella itu ternyata banyak implikasi editan nih. Banyak editan. Maksudnya dari situ sebenarnya pas Roy Suryo itu ingin men-challenge, coba dong tunjukin foto aslinya yang clear gitu. Yang clear. Biar yang analog. Ya, yang analog terus kita bisa analisa. Misalkan di foto dengan RAW, terus kita analisa Ella. Kan kita bisa tahu apakah ini clear apa enggak gitu. Iya, itu artinya semudah itu sesungguhnya. Iya, semudah itu. Jadi sebenarnya itu masalahnya ada pada di foto X-nya Pak Dian Sandi yang bilang dia itu ini ijazah asli gitu. Iya. Jadi kalau seandainya itu ijazah palsu, ya Ella cuma bisa mengidentifikasi bahwa itu diedit atau enggak. Tidak. Iya. Kalau misalnya tidak ada editan, bukan berarti juga ijazah asli. Benar. Karena dokumen itu bisa aja dicetak sekali dan tanpa edit gitu maksudnya. Benar. Begitu ya saudara sekalian. Jadi Ella itu untuk mengenali editan. Iya. Kalau sekarang orang kemudian akan mengatakan, wah kalau topi merah bisa salah, berarti metode Ella itu bisa salah gitu. Nah itu salah kaprah Pak. Salah kaprah, kenapa? Iya, karena yang mereka tahu itu Ella itu nggak bisa untuk analog gitu. Oke. Ella nggak bisa buat analog, bla bla bla. Padahal pendeteksian Ella itu untuk mencari apakah dia itu diedit atau tidak. Nah sementara punyanya Pak Dian Sandi pas dites itu kan wah nggak jelas itu. Banyak sekali editan. Banyak sekali. Makanya di challenge lah untuk menunjukkan yang asli. Yang aslinya ya, bukan yang Dian Sandi. Iya, bukan yang Dian Karena Sandi. Baik yang Dian Sandi maupun Bareskrim kan sama itu fotonya. Iya. Lalu kita tinggal ngecek analognya. Iya, cek analog di digitalisasi baru dicek Ella lagi apakah clear atau tidak gitu. Karena bisa saja yang Dian Sandi itu misal ya, katakanlah Pak Jokowi punya yang aslinya. Sama orang Dian Sandi di scan. Tapi dalam scanner itu dia tambahin macam-macam tuh, warnanya dipertegas dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian foto yang tadinya kurang hitam dihitamin sama dia. Itu bisa jadi dokumennya tetap asli. Tetap. Tapi Ella mengatakan ini editan. Ya, benar sekali. Nah, cuman masalahnya pertanyaan lagi, buat apa dokumen asli, dokumen ijazah itu diedit kalau nggak ada maksud tertentu kan gitu. Mungkin di blur-blurin apa ya kan kita nggak tahu, ini cuma dugaan. Makanya ya udah kasih aja yang asli, kenapa susah banget. Jadi begitu gitu. Saudara sekalian ya. Ketimbang kita berdebat soal Ella, Elo dan lain sebagainya, ya Pak Jokowi kasihkan dokumen asli yang pernah dipinjamkan ke Bareskrim itu. Jangan kemudian sana dibantah, sini dibantah. Wah, kata penasihat Kapolri, saya baru tahu ternyata Rismon sama Roy itu berbohong. Selama ini mereka cuma menggunakan fotokopian, bukan yang asli untuk melakukan analisis. Ya gimana yang aslinya nggak pernah disampaikan. Karena semua hal yang didapat dari fotokopi media sosial itu nggak ada yang asli. Iya. Karena yang aslinya ya selembar kertas yang di analog itu. Bener.
Makanya Pak Jokowi tunjukkan nih ijazah saya sambil puter-puter tuh di depan Roy Suryo sama Rismond. Kalau memang benar-benar asli, kan harusnya nggak ada masalah. Iya, kan gitu. Mau di ELA, mau di ELO, face recognition, mau face comparison, mau image comparison, tetap asli. Ya asli tetap asli. Dan mudah sekali menyanggahnya. Tapi kalau dari itu seperti sengaja. Wah, ini mendapatkan peluru baru bahwa Roy belum tentu benar. Ya memang belum tentu benar. Benar. Karena yang aslinya nggak ditunjukkan. Tetapi itu kan sebuah petunjuk. Ya kan? Karena pixel di Dian Sandi itu kan lumayan gede gitu. Terus itu ternyata termodifikasi. Nah, kenapa itu bisa elanya banyak error? Apakah ada yang diedit di dokumen itu? Bukan elanya banyak error, dokumennya banyak error. Yang error. Oh, sorry. Ya, dokumennya itu hasil elanya itu not clear gitu lah ya. Not clear gitu ya. Banyak editan. Ya. Gitu. Elanya alatnya kan. Ya. Gitu. Oke, sobat sekalian, don't stay away ya. Karena sudah sholat Isya, kita dengarkan dulu azan sekali ya dari Habib Hanif. Mudah-mudahan berkenan menunggu analisis dari topi merah yang ingin mempertanggungjawabkan kesalahan dan kekeliruannya. Itu namanya orang akademik tuh begitu. Kalau salah ngaku dan bisa jelaskan salahnya di mana. Bukan elanya yang salah, tapi dia ngambil dokumen yang kecil sekali ukuran pikselnya ya. Sudah tereduksi mungkin 90% mungkin ya. Ella itu cowok, Elo itu ya ada cowok ada cewek gitu ya. Ada juga Elo dicatur Elo rating gitu ya. Ya sahabat sekalian, kita lanjutkan. Jadi tadi kita terstop soal Roy Suryo ya. Jadi Roy Suryo ya sama saja. Tidak salah menggunakan ELA itu. Karena ELA itu bukan mengkonfirmasi bahwa itu asli atau tidak. Iya benar sekali. Tapi apakah itu diedit atau tidak ya. Oke. Baik itu secara digital ataupun analog. Iya, baik secara digital maupun analog. Yang didigitalkan. Ya. Jadi source-nya itu bisa digital, ya kan? Ya. Lalu dilihat ini digitalnya ini ada editan enggak? Atau analog yang dipotret dengan raw yang tinggi dengan pixel yang tinggi dan kemudian akan ketahuan pernah diedit atau enggak. Tapi gitu. ELA ini tuh lebih hasilnya lebih bagus kalau dia formatnya JPG. JPEG. Ya JPEG. Oke. Nah, jadi di RAW itu harus dikonvert dulu ke JPEG. Oke, ke JPEG. Memperoleh hasil yang maksimal gitu. Oke. Tapi begini yang saya ingin katakan. Misalnya di dokumen analog ya, di potret itu memang tetap ketahuan ya pernah diedit apa enggak itu dokumennya itu. Iya, balik lagi. Apakah foto yang digunakan itu Pak? Seperti yang live saya yang dulu kan juga bilangnya seperti itu kan. Iya. Kalau misalkan HP kita misalkan kayak Xiaomi ataupun Realme itu kan ada yang langsung teredit kan. Enggak maksud saya gini. Yang tadi ya. Enggak, maksud saya katakanlah kita murni ya. Iya, murni. Jangan pakai ini. Jadi yang murni ya. Ini ada dokumen analog. Let's say dokumen ini hasil berapa kali editan. Sebelum dia di print. Oke, sebelum dia print. Kan bisa saja sekarang ijazah tuh print out aja. Bukan lagi cetakan kan. Nah, sebelum di print dia beberapa kali diedit, lalu kemudian dipotret dengan tingkat yang tinggi, pixel yang tinggi dan kemudian dibikin dalam format JPEG, lalu dielah. Itu bisa nggak menunjukkan bahwa dokumen itu pernah diedit atau enggak? Kalau misalkan ELA dipakai untuk hal yang analog itu bisa ketahuan bisa enggak. Makanya di dalam digital forensik nggak cuma ELA. Itu ada banyak, ada clone detection, terus ada luminance, ini analisis yang kemarin saya praktekin juga, terus ada di sini sebentar saya baca juga, ada level swap, terus noise analysis gitu. Jadi nggak cuman terbatas di ELA aja sebenarnya. Saya paham. Jadi maksudnya kalau yang dokumen Dian Sandi itu kan penuh dengan editan. Itu maksud Anda kan? Nah, penuh dengan editan itu, ini kan kita bicara ilmiah ya. Bisa jadi
itu dokumen yang dibuat secara digital memang dari awalnya. Bisa jadi. Bukan dari analog. Analognya bisa jadi berbeda. Gak ada itu Bisa digital. Lalu kemudian diedit atau dia ambil dari analog yang sudah dibuat, ya kan? Lalu didigitalisasi, diedit kembali. Tapi it doesn't make sense. Menurut saya yang paling make sense itu adalah memang dokumen itu dokumen digital. Iya. Kalaupun ada print outnya ya karena untuk kebutuhan. Ya itu kita bisa masing-masing. Ya itu ya bisa jadi dokumen itu dokumen digital Ya, sesungguhnya. makanya lebih baik ditunjukkan. Ya lebih baik ditunjukkan biar tidak muncul fitnah. Iya Kan? benar. Gimana masa anak bangsa mau dipenjarakan hanya karena bilang mencurigai dokumen itu? Lalu disuruhlah kita yang nunjukkan. Lo yang punya data Iya. dia kan under yang namanya keterbukaan informasi publik kan kita bisa meminta itu ya kan. Kadang-kadang ya nggak ngerti apa logika tentang kedaulatan rakyat ya. Apalagi yang Anda ingin sampaikan topi merah? Paling ini Pak, yang misalkan nih satu dokumen ya. Iya. Satu dokumen itu kita tes ELA berkali-kali gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dokumen yang sama tetapi ukuran pikselnya beda, itu pun hasil ELA-nya bakal berbeda gitu. Ya. Jadi kayak yang saya tadi di sini saya mengetes itu berdasarkan memang website ini apa namanya umum gitulah ya. Maksudnya semua orang bisa pakai. Itu namanya OSINT. Apa sih namanya? Saya agak lupa nama ini. Open source ya. Yeah. Open source itu kan sebenarnya software gratisan yang bisa dipakai oleh semua orang. Lalu untuk standarisasinya itu sebenarnya hanya mirip aja dengan yang asli. Yang berbayar, yang gitu, berbayar, yang bagus gitu. Ya sebenarnya kan sama aja dengan kita YouTube misalnya kan antara berbayar dan tidak berbayar itu kan sama aja. Banyak sekali dokumen-dokumen di internet itu yang tidak berbayar sama dan berbayar cuman limited access gitu kan. Benar sekali. Okay. Sama di sini beberapa hal yang perlu diketahui tentang ELA itu pembacaannya terkait thresholdnya. Misalkan kayak kualitas JPEG. Jadi ELA itu kalau misalkan kita tes itu kualitas JPEG-nya itu dimanipulasi. Jadi mengetes diturunkan dan dinaikkan image quality-nya. Dalam rangka? Itu konsep ELA Pak. Konsep ELA itu sendiri memang mengurangi ini mau berapa persen mau di downgrade gitu. Agar persebaran errornya itu terlihat. I see. Nah, jadi konsep ELA memang ini itu teknisnya ya Pak. Itu teknisnya. Jadi bukan berarti langsung ada dokumen disorot jegor. Ya, wah ini enggak. Ya itu ada thresholdnya sendiri-sendiri. Ada diturunkan sampai sekian itu. Oke. Dari situ kemudian bisa saja ketika misalnya diturunkan dalam level 80% nggak kelihatan editnya gitu. Diturunkan lagi. Ya, makanya baru ketika rendah banget kelihatan itu hasil editan. Ya, jadi kenapa hasil ELA saya sama ELA Pak Roy Suryo itu beda? Nah, kita harus tentukan dulu thresholdnya. Ini diturunkan berapa persen, terus error scale-nya itu diturunkan berapa persen. Oke, tapi intinya adalah once sebuah dokumen itu diedit, ya dia ketahuan. Iya, benar sekali. Ini hasil edit dan editnya ngumpul di mana ketahuan. Iya, benar. Kalau nggak salah Roy Suryo itu bilang editnya ngumpul di sekitar foto ya. Saya kurang paham. saya Tapi yang juga jelas, lupa ingat. Ya, jadi ke dokumen itu dia edit tuh. Tapi ELA hanya salah satu pembuktiannya kan. Dia juga melakukan namanya face recognition ya kan, face comparison, kemudian image comparison. Jadi nggak cuma satu. Tidak cuma satu untuk menentukan dokumen itu asli atau palsu. ELA tidak menentukan palsu atau asli, tetapi kalau face recognition itu ya bisa menunjukkan bahwa itu asli atau tidak. Ya kan ada jawaban karena dengan face recognition itu bisa diketahui apakah foto yang tertera itu adalah foto orang yang bersangkutan atau tidak kan? Oke. Apalagi yang Anda sampaikan sebelum kita menjawab pertanyaan netizen yang barangkali pengen tahu dan pengen menghujat Anda? Paling yang ini sih Pak, terkait thermal ya Pak. Kenapa? Thermal kenapa? Jadi saya pertama agak kaget. Ini kan baru pengalaman pertama saya diserang membabi buta seperti ini ya Pak. Oh iya.
Dan ketika saya mempelajari lagi ternyata Termul, nggak apa-apa Anda nyerang. Yang penting Anda jangan lapor polisi. Sekali lapor polisi, bentar-bentar ngancamnya lapor polisi. Mentang-mentang polisi bela Anda, lalu saya udelnya aja. Jangan begitu. Benar. Oke, silakan. Dan penyerangannya pun itu nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak saya mau ketawa tapi kok kesel diserang gitu. Jadi itu menggambarkan sebuah kayak kedangkalan berpikirnya Termul gitu, Pak. Jadi saya diserang saya jelasin diserangnya apa gitu. Jadi kayak nggak nyambung tentang elo ini. Itu bisa aja itu orangnya itu memang ditugaskan untuk nyerang. Iya, mungkin kayak gitu. Pokoknya apapun yang Anda katakan, kalau saya kan barisan sakit hati. Pecatan ya. Ya mungkin itu salah satu ini, Pak. Implementasi 19 juta Pak. Ini lapangan pekerjaan. Barangkali juga mungkin ya. Lalu nah, di situ mereka tuh argumennya banyak yang pakai ChatGPT gitu, Pak. Yang saya miris tuh itu. Jadi mereka itu kurang yang namanya sebuah fundamental keilmuan. Itulah yang kenapa orang Indonesia tuh seperti ini gitu. Penyerangannya itu nggak berdasarkan nggak mutu, nggak bermutu sekali. Tidak melalui informasi yang fundamental. Iya, benar. Sama yang Victor Suryadi yang dibilang sudah meninggal tuh katanya. Iya, benar. Karena dia tanya ChatGPT. Iya. ChatGPT namanya Bambang Suryadi, bukan Victor tapi Basur. Tapi ChatGPT salah masuk. Dan ChatGPT mengatakan, ya benar Victor pernah menjadi staf di KSP dan lain sebagainya, tapi sekarang dia udah mati, udah meninggal. Dan dia percaya 100% dengan ChatGPT itu. Nah, itulah Pak, masalahnya tuh di situ sebenarnya. Mungkin karena Pak Gibran ini apa AI gitu kan. Padahal AI sebenarnya itu sangat berbahaya bagi pendidikan kita. Di sini membuat orang instan, kayak kalkulator zaman dulu barangkali ya. Mungkin lebih ke ini Pak, mereka jadi malas berpikir. Ya sama juga kalkulator malas mikir juga. Agak ada korelasinya di situ. Cuman bedanya akurasi kalkulator itu besar sekali. Iya, eksak gitu. Eksak, jarang salah karena dia ilmu eksak. Tapi kan ChatGPT ini kan kumpulan jutaan atau miliaran informasi. Kalau dia entry-nya keliru ya bisa salah dia. Makanya banyak kayak orang-orang berstatement ini tuh salah kayak gini. Nah, itu kan kayak sebenarnya nggak nyambung gitu. I see. Apakah mereka memahami apa yang dikatakan oleh saya misalkan atau Pak Roy Suryo atau Pak Rismon? Nah, di situ mereka tuh mendebatnya kayak hal-hal yang nggak jelas gitu. Masa analog tesnya digital, harusnya kan asli. Nah, yang asli mana? Ya nggak ada. Kan kita pusing jadinya mau gimana. Ya memang cara mereka adalah bagaimana mereka ikan dalam kolam itu memang mau diobok-obok sama dia. Benar. Diobok-obok airnya, diobok-obok ikannya pada pergi jadinya. Padahal kita mau nangkap ikannya secara baik tanpa mengobok-obok itu kan. Iya. Ada lagi? Udah Pak, itu aja. Ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya soal error dari topi merah. Dihujat nih Pak saya Pak. Selama pejabat doyan uang haram, susah Konoha maju. Siapa coba yang bisa bantah dari Termul hasil-hasil yang sudah ditampilkan? Makan tuh Ella, wakakakak. Ini udah kelihatan nih Stone Riders ya kan. Begitu kita klik biasanya udah lama dan nggak punya pengikutnya biasanya begitu. Kebohongan Mulyono yang sudah dilaporkan, kapan beliau bisa masuk jeruji besi? Ya, ini kan it is not our business. Kalau ada suara azan, ya pastinya babu-babunya pada kabur. Jangan begitulah ya. Simple saja, metode boleh ilmiah tapi hasilnya ada kemungkinan salah. Iyalah. Iya. Kalau metode ilmiah itu tidak salah, Tuhan namanya dia. Iya, benar. Tapi tidak bisa metode ilmiah itu direlativisasi semua. Misalnya tingkat relativitasnya sampai 99% ya nggak bisa. Iya. Ya paling tidak sediakan kira-kira errornya berapa nih, 10% mungkin 20. Makanya di dalam survei kan ada juga kan, ya kan margin of error ya kan, gitu. Karena namanya manusia kan, apalagi ilmu sosial, lebih gawat lagi. Kan sebenarnya survei itu ilmu sosial sebenarnya. Dia tidak eksak benar karena dia bagaimana kita merepresentasikan seberapa ratus juta rakyat Indonesia dengan 1.200 orang. Itu kan sebenarnya kan sebuah hal yang
Nah ternyata banyak salah juga kan gitu. Live untuk menutupi rasa malu. Ya udah. Saya kira kita nggak malu ya. Biasa aja, mereka aja yang nggak paham. Iya. Terlalu Pertama dangkal. beliau ini anak kecil masih. Iya benar Pak. Yang baru pertama kali hidup di dunia ini. Oh ini aja udah sangat prestasi, achievement. Coba Anda yang berapa usianya sama dengan dia belum tentu bisa bikin pendapat yang mempengaruhi publik luar biasa kan begitu, bro. Tapi ngomong-ngomong podcast kita itu dijadikan barang bukti tuh, dimasukkan ke Bareskrim Mabes Polri. Nggak masalah sih Pak saya. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya suatu saat Anda dipanggil Mabes Polri untuk menjadi ahli gitu ya atau saksi, ya siap-siap saja. Ya, kalau kasusnya ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan begitu saja di freeze ya sudah selesai. Kan di situ juga saya langsung melakukan klarifikasi kan. Iya. Oh enggak. Oh yang bukan mana? Video yang kemarin. Oh ya sebelumnya. Iya, video yang mengenai kamu praktek gitu. Oke. Bukan yang video yang ini. Itu sebenarnya lebih ke aneh sih menurut saya. Kan saya mengetes di barang yang diupload oleh Dian Sandi gitu kan. Iya. Jadi bukan satu penggiringan opini, yang saya katakan di situ adalah fotonya Dian Sandi itu ternyata banyak hal yang menjanggalkan gitu. Bukan ijazahnya. Jangan khawatir. Iya. Karena itu dimasukkan oleh TPUA. Oh, I see. Oh, oke. Oleh TPUA ya, bukan oleh Termul. Oke, nggak apa-apa oleh sih, TPUA untuk memperkuat argumentasi mereka bahwa ijazah itu tidak asli gitu ya. Polisi dan penegak hukum lain hanyalah wayang yang digerakkan Mulyono sampai pengadilan yang pegang palu aja Mulyono. Kemudian kabur. Ketika seorang profesor yang mengaku pakar hukum tata negara tetapi lebih mempercayai anak ingusan yang DO dari kuliahnya, akhirnya menjadi dungu sendiri di live streamingnya. Saya pun tertawa. Saya kira enggak ya. Kalau dia bilang saya menjadi dungu, keliru. Karena di sana saya tekan dia. Anda percaya berapa persen, ya kan? 90%. Nah, menurut dia percaya 90%. Berdasarkan Ella. Iya, berdasarkan Ella. Saya kan enggak hanya menyebutkan saya percaya apa enggak. Ini yang bodoh ini yang komentar ini. Bukan saya enggak paham, ya kan? Jadi saya rely on him ya. Karena dia mengatakan berdasarkan Ella yang saya tidak tahu ilmunya. Tapi saya katakan berapa persen Anda yakin? Dia bilang 90%. Tetapi ternyata dia melakukan Ella di yang lain, dokumen yang tidak seharusnya. Begitu dicek dokumen lain, ternyata tidak ada error ya. Iya. Gitu. Tapi soal tanda tangan nggak bisa dielakkan. Iya, tanda tangan itu grafologi itu. Iya, tanda tangan sama enggak itu bukan Ella, kecuali setelah tanda tangan itu ada koreksi di tanda tangannya biarnya. Melentingnya kurang ditambahin ceklek atau kepalanya kurang. Iya, natural. Kadang-kadang Fauzi Sani nggak paham juga dia kan, gitu. Apalagi ya, bukan diedit secara digital saja tanda tanya. Ya tadi, Egy terlalu maksa ngabaikan sampai ke London. Ada apa ya? Udah ketemu Master Bean belum? Bukan Mr. Bean ya, Master Bean ya. Tapi Bean bener. Bean. Bukan Bean gitu. Bean. Iya, Bean betul. Badan Intelijen Netizen. Belum sekali aja ke Irak biar ketemu Abu Nawas, biar diajari bagaimana caranya ngeles. Tuan Takur ya. Ya kita nggak boleh bohong kan. Egy Sujana ke London itu sambil menyelam minum air. Dia punya putra yang kuliah di sana dan wisuda. Sekalian saja diminta mengantarkan surat dari diaspora Indonesia ke namanya Amnesty International. Saya kira itu bukan sebuah hal yang hina. Kemudian Refli Harun semakin terganggu jiwanya. Saya sengaja bacakan ya untuk sama-sama belajar bahwa jangankan Anda, saya aja dimaki-maki melulu ya kan. Kebohongan Mulyono yang sudah dilaporkan, kapan beliau bisa masuk jeruji besi? It is not my business ya. Kemudian berkaca kasus Tom Lembong menunjukkan Jokowi masih menyala. Jadi sobat era sekalian ya, apa istilahnya?
Fauzi Sani ini banyak sekali ini. Begitu kelihatan betul tuh termulnya itu. Berkali-kali muncul. 400 perak dikali komentar. Jadi karena itu ya kita hide dulu lah ya. Iya. Biar dia tidak mengganggu kita. Oh, itu memutus rezeki orang. Tapi saya hide doang kan. Oh, iya, hide doang biar nggak bisa dibaca. Iya. Gitu. Tapi kalau yang sama begini apakah masih berlaku ya? Itu. Maksudnya komennya sama gitu. Hahaha ketangkep pas live topi merah yakin 90% tidak asli ternyata zong. Ya dia nggak ngerti dia bahwa itu karena menggunakan yang resolusi rendah dari WA ya. Kemudian Winter in Zealand, bagaimana progres aplikasi AI koruptornya? Reply Harun harus bantu juga bayarin tagihan cloud FPS dan domain tiap bulan untuk aplikasinya. Luar biasa. Enggak, itu dana pribadi saya aja, Pak. Woi, keren. Tuh, dia lebih keren tuh daripada Winter in Zealand gitu ya. Emang ada koruptornya itu sudah dimulai? Sudah mulai kita saya dan tim itu masih bikin base untuk, dan saya pakai Django. Django itu framework Python yang keamanannya itu paling bagus. Itu dipakai juga sama Google. Kita pakai Django. Sekarang masih ya pembuatan di base-nya. Gitu. I see. Saya nggak terlalu paham apa yang Anda kerjakan. Karena kita kan tahunya informasinya, tetapi bagaimana baseline-nya saya nggak ngerti ya. Soalnya itu project sampingan kan, maksudnya kita semua itu, saya dan tim itu kan kerja juga gitu. Jadi ngerjainnya pas kita senggang aja gitu. Oke. Lucu juga ini, Prof Rafli, kenapa tak mau tahu mereka-mereka yang sudah Anda kasih panggung di sini yang sekarang sedang siap masuk? Kenapa Anda yang malah ibarat jungkalkan mereka? Kenapa ya negara kita ini selalu bicara, orang bicara lalu kemudian masuk penjara, lalu kita harus merasa bersalah dan lain sebagainya. Itu bagian dari perjuangan kita untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Itu problem negara kita, bro. Iya. Bukan problem YouTuber. Iya. Kalau masih ada orang yang dipenjara karena ngomong, itu sontoloyo demokrasi di negara tersebut. Paham nggak? Kita ini hanya menyediakan sebuah sarana informasi, ya kan? Nah, sarana informasi itulah yang kemudian sebagai sebuah sarana aktualisasi. Benar. Dan itu dilindungi tidak hanya undang-undang, by constitutions. Tapi kalau polisi termul nggak paham itu, ya kacau memang negara kita. Orang berpendapat kok dikriminalkan, ya kan? Diblok aja Bang Refli, para termul itu nggak perlu lah ya, biarkan aja ya. Termul dijelaskan gimana pun dan dengan cara apapun tetap mereka tidak akan pernah paham karena yang ada di pikiran mereka cuma sembako gratis. Jadi kalau saya mengatakan kita nggak bisa ngomongin orang 4 hal tadi kan. Satu, orang yang sedang berkuasa, yang sukses saya bilang. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Gak bisa kita ngomonginnya. Kamu jangan gini. Pokoknya dia merasa benar sendiri kan. Yang ketiga adalah orang yang informasi atau pengetahuannya minim banget. Iya. Gak bisa kita. Itu kayak Imam Syafi'i ya, Pak. Iya. Saya bisa menang lawan orang yang pintar, tapi saya pasti kalah berdebat dengan orang bodoh. Iya. Karena dia gak ngerti. Iya. Pokoknya dia ngotot aja. Semua yang kita katakan salah katanya. Karena dia gak mikir lagi. Iya. Dalam benak mereka cuma mengatakan salah. Bahkan kita lihat kan misalnya yang namanya comparison itu, image comparison, itu aja dia nggak mau terima. Ya itu bagi Mas Roy itu betul. Kalau bagi saya tetap salah loh. Anda ada ukurannya dong. Ukurannya Anda matanya pakai mata siapa gitu kan? Padahal yang jelas-jelas Pak Kasmujo mereka nggak mau ngakuin. Iya. Kan Pak Kasmujo nggak paling tidak dimention sama mereka. Yang dimention malah Roy Suryo yang bohong. Jadi sesuatu yang relatif mereka kemukakan sebagai bohong, tapi yang absolut enggak gitu. Nah yang terakhir orang gila. Tidak bisa kita ngomong sama orang gila ya kan. Tidak. Gitu. Mau diapain orang gila, namanya gila kan. Apa lagi nih. Persidangan Tom Lembong menjadi cerminan kasus ijazah, jadi sulit percaya penegak hukum di negara ini.
Nah itu kesalahan Anda. Kapan penegak hukum bisa dipercaya? Itulah persoalan kita. Memang tidak semua 100% penegak hukum itu jahat. Tapi yang jahat ya banyak, bukan sedikit, ya kan? Karena itu orang menyebutnya sudah sistemik, ya, bukan lagi individual atau oknum. Ada juga yang komplimen ya, Bang Refli Harun bagus menyampaikan yang sejujurnya. Semangat Bang, kami dukung perjuangan Anda. Saya itu satu aja yang tidak terima, Anda mengkriminalkan orang yang berpikir, tuh aja. Kalau cuman Anda ngatain monyet, saya nggak terlalu pusing. Gitu. Tetapi kalau Anda mengkriminalkan orang, nah itu menjadi masalah. Makanya kita berjuang ya, we fight for democracy ya, gitu. Berdasarkan ELA ini palsu tanda tangannya. Wah kakak ngakak. Ya itu sebenarnya bukan ELA-nya, tapi dokumen yang dipakai sudah tereduksi signifikan ya. Jadi udah kecil banget ininya. Makanya Roy Suryo kan nggak berani dia pakai fotokopian untuk ELA, nggak berani pakai fotokopian untuk face face recognition. Nah dia berani pakai yang Dian Sandi itu, gitu. Dian Sandi kan jauh lebih jelas pixelnya gitu. Ijazah Rismon uji pakai elo dong. Tunggu Pak Rismon jadi presiden ya. Rismon bukan pejabat publik, kecuali Rismon diangkat sebagai komisaris utama atau komisaris ya. Yang sekarang kan nggak boleh rangkap jabatan tuh. Karena nggak boleh rangkap jabatan kan banyak tuh lowongan kan. Ini mulai panas nih, ini termul ini kan. Atau sebaliknya dia malah mulai senang dia. Waduh. Ditanggepin terus. Enggak, maksudnya mulai senang karena banyak lowongan nih. Oh iya benar. Ya kan. Ade Armando tambah senang dia. Saya nggak rangkap jabatan katanya. Ya kan. Tapi yang agak panas dingin ya yang jadi wamen. Gitu. Yang jadi wamen dan kemudian jadi komisaris gitu. Oke, silakan wrap up dan kemudian closing statement, bro. Oke, terkait ELA ini balik lagi ya Pak. Jadi memang ELA ini untuk mengecek apakah dokumen digital itu bisa diedit. Mengecek apakah dia diedit atau enggak gitu. Jadi walaupun itu dokumen digital ataupun analog yang sudah didigitalkan itu bisa kita cek pakai ELA. Dan di forensik pengecekan forensik digital itu nggak cuman ELA, masih banyak gitu kan yang tadi saya mention kayak luminance, noise analysis gitu ya. Terus apa sih itu namanya? Level swab. Nah, itu kan banyak hal yang menjanggalkan gitu. Misalkan kita level swab di bagian cover dari skripsi gitu kan. Itu kan beda warnanya gitu. Jadi nggak cuman ijazahnya Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, yang dicek oleh digital forensik juga bisa kan, yang cover itu primary evidence dan ternyata banyak kejanggalan juga di situ. Oke, tapi Anda belum pernah ya cover itu Anda ini? Belum pernah. Belum ya, nanti lain kali minta sama Roy Suryo lah. Tapi pas dia ngasih itu yang dokumen itu. Sebenarnya kan secara kasat mata aja udah kelihatan, Pak. Iya sih, ngapain lagi sebenarnya. Kadang-kadang sudah, ya tadi, saya pernah ketemu sama orang yang kerjanya ngeritik, maki saya, ngeritik saya, dan orang-orang yang mengkritik Jokowi. Kan saya punya kalimat, seorang intelektual itu mengkritik pemerintah. Kalau mengkritik pengkritik pemerintah itu namanya buzzer, marah semua orang kan. Nah, kemudian termasuk dia namanya Rudi Eskamri. Begitu Pilpres ternyata dia tim Ganjar kan, kan split kan. Yang tadinya orang berpikir Ganjar sama Jokowi akan bersatu kan, tetap Prabowo akan di luar ring. Sekarang beda lagi kan, termul tuh memujinya Prabowo sama Jokowi kan, kira-kira begitu ya. Lalu PDIP dan Ganjar tuh menjadi orang-orang yang dihina gitu. Nah, tetapi dia tetap stay di PDIP dan Ganjar. Katanya
Benar Mas Refli, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Benar, saya yang salah katanya. Alhamdulillah mengaku salah dan sadar ya. Oke saudara sekalian, itu saja. Ada tambahan lagi? Sudah Pak. Oke, itu dengan topi merah. Saya ada a little bit project dengan topi merah, tetapi memang sayang ya, yang dia siapkan itu soal korupsi Chromebook, apa nantilah laptop dan lain sebagainya. Nadiem Makarim banyak, ada berapa triliun? 9 triliun ya? Ada 2 versi sih. Yang satu menyebutkan 9,9, yang satu 9,3. Oke, 9 triliunan. Dari mana asalnya korupsi tersebut? Apa indikasinya? Apa temuan topi merah? Kita akan bahas ya sebentar lagi.